Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selvia Indunir Aini. Pada bagian part 2 ini kita akan membahas yang namanya bangun ruang sisi lengkung pada sebuah kerucut, yang mana meliputi sebuah jaring-jaring, luas permukaan dan volume kerucut. Pada tujuan pembelajaran hari ini itu ada yang namanya kognitif sama keterampilan, di mana di kognitif siswa itu mampu menentukan yang namanya jaring-jaring kerucut dengan baik dan benar. Kemudian siswa mampu menemukan rumus luas permukaan kerucut berdasarkan jaring-jaring kerucut dengan benar. Siswa mampu menemukan rumus volume kerucut berdasarkan jaring-jaring kerucut dengan benar. Pada tujuan pembelajaran keterampilan, siswa mampu membuat jaring-jaring kerucut dengan baik. Siswa juga mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus luas permukaan kerucut dengan benar. Siswa juga mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan rumus volume kerucut dengan benar. Yuk, mari kita belajar mulai hari ini. Oke, kita mulai dari yang namanya jaring-jaring kerucut. Pada jaring-jaring kerucut itu terdiri dari bangun datar, lingkaran, dan juga juring. Di sini diketahui pada gambar di samping itu terdapat sebuah kerucut, yang mana kerucut ini terdiri atas dua bangun datar. Yang pertama berwarna biru dan yang kedua berwarna kuning. Nah, di bagian bawahnya itu bisa kita katakan sebagai bangun datar lingkaran. Terus yang atasnya ini bisa kita katakan sebagai juring. Menentukan luas permukaan kerucut. Sudah kita ketahui bahwa kerucut merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas lingkaran dan selimut berupa juring lingkaran. Pada gambar di samping ini merupakan sebuah jaring-jaring kerucut, yang mana pada garis miring pada selimut kerucut itu dikatakan sebagai garis pelukis, dan kemudian yang warna kuning itu bisa dikatakan sebagai juring lingkaran, bukan segitiga ya. Kemudian yang bawah alasnya itu berbentuk lingkaran, di mana alasnya itu pasti memiliki yang namanya jari-jari. Di sini ada ruas permukaan kerucut, yang mana ruas permukaan kerucut bisa disimbolkan sebagai L atau bisa disimbolkan A. Opsional tergantung nanti di kelas. Kemudian untuk rumus luas permukaan kerucut sendiri itu didapat dari luas lingkaran atau luas alas kerucut ditambah dengan keliling juring lingkaran atau luas selimut kerucut, sehingga diperoleh pi r kuadrat ditambah pi r s, di mana S adalah garis pelukis. Kemudian menentukan volume kerucut. Rumus volume kerucut itu didapat sama dengan volume sama dengan sepertiga pi kali r kuadrat kali h, dengan keterangan r sebagai jari-jari alas kerucut dan h sebagai tinggi kerucut. Dengan pi nilainya itu bisa 3,14 atau 22 per 7, tergantung. Kalau misalnya 3,14 itu ada salah satu jari-jari atau nilai hanya itu tidak bisa dibagi dengan 7 atau bilangan desimal. Kalau 22 per 7 bisa dibagi dengan 7. Di samping terdapat gambar sebuah kerucut, yang mana ada bagian-bagian kerucut atau unsur-unsur kerucut. Yang garisnya miring ini dikatakan sebagai S atau yang disebut garis pelukis. H ini bisa dikatakan sebagai tinggi atau T. R itu bisa dikatakan sebagai jari-jari pada lingkaran. Untuk mencari nilai sebuah garis pelukis, ini kita menggunakan konsep yang disebut teorema Pythagoras.
Teorema Pythagoras, yang mana S sebagai garis miring ya, sama dengan akar H kuadrat ditambah R kuadrat, yang mana terdapat keterangan garis pelukis atau sisi miring, H sebagai tinggi kerucut atau sebagai sisi tegak, dan R jari-jari kerucut sebagai sisi samping. Di sini ada contoh penyelesaian masalah mengenai sebuah kerucut, yang mana diminta untuk menentukan luas permukaan dan volume sebuah kerucut jikalau diketahui nilai jari-jari alas sebuah kerucut 7 meter dan garis pelukis kerucut 25 meter. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu apa saja yang sudah diketahui dari soal. Dari soal tersebut sudah diketahui bahwa jari-jari kerucutnya 7 meter dan garis pelukis kerucut adalah 25 meter. Sehingga kita dapat menulis R sama dengan 7M dan S sama dengan 25 meter. Untuk luas permukaan sendiri, kita dapatkan perolehan rumusnya, yaitu pi R kuadrat ditambah pi kali R kali S. Karena masing-masing memiliki pi R, maka kita dapat mengeluarkannya seperti ini, pi R, dan dikalikan dengan R ditambah S. Kemudian pi-nya kita buat tetap, tidak kita masukkan 22/7 atau 3,14, walaupun jari-jarinya merupakan kelipatan atau bisa dibagi dengan angka 7. Pi kita tetap tulis 7, kemudian 7 sebagai R, kita tambahkan 25 sebagai S. Kemudian pi dikalikan 7, 75 ditambah 25 yang ada di dalam kurung sehingga diperoleh 32. Lalu kita kalikan 32 dengan 7 sehingga diperoleh 224 pi meter persegi, karena yang diminta mencari luas permukaan. Untuk yang selanjutnya itu karena berhubungan dengan volume, sedangkan volume kita harus tahu berapa tingginya, dan di soal kebetulan tingginya belum diketahui, tapi yang diketahui adalah garis pelukis atau bisa dikatakan sebagai S, kita simbolkan atau kita tuliskan S sama dengan 25. Dan R-nya itu 7. Bisa kita bentuk seperti segitiga siku-siku yang mana akan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Karena di rumus yang sebelumnya kita peroleh teorema Pythagoras itu S sama dengan akar H kuadrat ditambah T kuadrat ya. Ketika kita mencari nilai H berarti tinggal dipindah ya, karena kuadrat berarti ini S kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, yang dicari H berarti S kuadrat, T-nya pindah jadi negatif T kuadrat sama dengan H kuadrat, sehingga diperoleh H kuadrat itu sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat atau R ya, ini maksudnya R ya, ini R, maaf ya, karena H sama T sama-sama tinggi, jadi ini tadi saya ralat R. Nah, sehingga diperoleh seperti ini rumusnya. Oke, karena sudah diperoleh rumus seperti ini, tinggal kita masukkan aja 25 kuadrat itu sebagai S atau garis pelukis dan 7 sebagai R atau jari-jari, sehingga diperoleh 25 kuadrat 25 kali 25 yaitu 625 dan 7 kuadrat 7 kali 7 49, dan hasil pengurangannya ini yaitu ketemu 576. Akar 576 itu adalah 24 meter. Ini ketemu nilai tingginya. Sekarang kita masukkan ke volumenya. Rumus volume kerucut sendiri itu sepertiga pi kali R kuadrat kali H. Tetap ya, kita pi-nya tidak kita ganti 22/7 ataupun 3,14 ya, jadi sepertiga kali pi, 7 kuadrat menggantikan R dan 24 menggantikan H, sehingga diperoleh di sini 3 bisa dibagi dengan
24, sehingga 24 dibagi 3 ketemu 8 ya. Ini oke, ketemu 8 gini, sehingga diperoleh 1 kali pi kali 49 kali 8 ketemu 392 pi meter kuadrat. Oke, kita lanjutkan, yaitu sudah selesai. Untuk apabila ada yang kurang masih belum dipahami, nanti bisa komen di bawah ya, bisa komentar di bawah. Dan untuk video kali ini mungkin sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.